Terima kasih Anda kembali pemirsa dalam segmen Market Buzz dan kita tentunya masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Kenci Putra Cahaya dari FAC Sekuritas. Namun sebelumnya pemirsa kami sampaikan rekomendasi saham pilihan yang kami rangkum dalam data grafis berikut ini. Di antaranya pemirsa ada saham MIDI, direkomendasikan trading buy dengan entry price 422 hingga 424, target price di 510, ada support di 408, resisten di 460. Kemudian ada BRIS juga direkomendasikan trading buy, MDKA trading buy, dan Demas trading buy. Untuk detailnya akan kita ulas bersama-sama. Oke, Mas Kenci, di tengah beragam sentimen positif terkait The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian juga pengumuman dari pemenang Pilpres. Kenapa Anda tertarik di MIDI? Oke, untuk MIDI memang pasti faktor utamanya adalah sentimen lebaran. Bulan suci Ramadan ini yang kita harapkan untuk penjualan dan performa emitennya juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan gitu. Dan juga yang tadi saya sempat bahas adalah yang based on laporan keuangan juga tentunya ekspansi yang mereka lakukan gitu melalui Greger Lawson contohnya itu juga cukup berhasil. Kita jadi lebih sering lihat juga gitu kan. Jadi dua faktor itu, jadi ekspansi bisnis yang bagus dan juga faktor sentimen bulan suci Ramadan. Juga yang kalau kita lihat inflasi dalam negeri overall masih cukup terjaga sehingga daya beli masyarakat ini masih cukup baik lah, sehingga sangat-sangat linear gitu dengan lini bisnis dari emitennya sendiri. Gitu Mbak Risa. Oke, MIDI, ngomongin soal Ramadan kan beberapa yang sensitif Ramadan misalnya telekomunikasi, jalan tol itu tuh rata-rata udah naik. Tapi MIDI kok dalam 1 bulan terakhir malah turun 3,67%. 3 bulan juga kinerjanya masih turun. Apakah karena Anda melihat harganya yang masih di bawah ini sebagai peluang atau seperti apa? Agak-agak membuat agak skeptis. Oke, betul pengamatan Mbak Prisa tepat sekali. Jadi memang beberapa saham yang sensitif gitu terhadap bulan suci Ramadan, antara telekomunikasi, jalan tol itu secara teknikal kalau kita ngomong sekarang memang justru waktu-waktunya untuk teman-teman bisa profit taking atau mungkin yang profit resikonya agak lebih moderate ke arah tinggi sedikit itu mungkin bisa buy on strength. Nah makanya saya coba cari kemarin yang secara valuasi masih cukup murah dan teknikalnya cukup bagus nih. Nah kalau dari sinyal-sinyal teknikal sendiri kurang lebih ada potensi ya kenaikan, memang nggak banyak-banyak ke area-area tadi resistance-nya di sekitar 460 dan kalau apabila bisa break hopefully bisa ke area 500. Oke, itu dia ya, ada entry price 422 sampai 424, target price 510 ya. Kemudian support di 408 dan resisten di 460. Jadi kalau saat ini di current price 420 masih adalah level buy ya? Masih level buy, betul. Baik. Masih area buy. Dari MIDI kita beralih ke banking. Kenapa Anda lebih memilih BRIS di antara deretan saham-saham perbankan lainnya? Oke, kalau kita perhatikan memang saham-saham perbankan ini cukup menarik ini pergerakannya di 1 minggu terakhir ini begitu. BRI itu asing juga kemarin juga sempat net foreign sale gitu. Seingat saya ada BNI dan BRI. Mereka net foreign buy di Mandiri gitu. Nah, valuasinya lagi-lagi saya balik ke valuasi yang cukup menarik kalau kita lihat pasca Pilpres ini ya stabilisasinya begitu ya kalau kita lihat, dan ekspansi bisnis yang cukup baik gitu. Nah ini peluangnya saya rasa ada di BRIS, di mana mereka ini masih planning, jadi kita patut tunggu ini akan terrealisasi atau tidak. Ada rencana konsolidasi itu dengan waktu itu sempat ada pembahasan dengan BCA Syariah dan juga Bank Mega Syariah. Hopefully kalau memang ini terrealisasi begitu ya, maka akan jadi sentimen positif untuk emiten sendiri. Okay. Kedua untuk ekspansi bisnisnya Mbak Pisa, jadi sudah ke arah ke maksudnya negara-negara tetangga seperti Arab Saudi gitu. Nah ini saya rasa jadi sentimen positif lagi untuk BIS di tengah The Fed yang
isu-isunya akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat ini. Oke, ini kan agak berbeda dengan MIDI tadi. Kalau BRIS kita lihat masuk dalam kategori net foreign buy, termasuk yang paling tinggi lah, 20 terbesar mungkin BRIS. Kemarin juga masih membukukan net buy 10,8 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat tadi ya, kami tampilkan tadi pergerakan secara teknikalnya, tampaknya memang polanya pola uptrend, meskipun ya adalah koreksi-koreksi tentunya ya. Mengapa agak ada perbedaan pola antara MIDI dengan BRIS ketika Anda tadi lebih merekomendasikan MIDI yang masih harganya masih di bawah belum naik. Ini kan BRIS sudah naiknya cukup signifikan juga. Dalam 3 bulan terakhir sudah 62,2%. Nah, memang kalau MIDI sendiri saya lihat, ini kan kalau kita lihat momentumnya momentum bulan suci Ramadan nih Mbak Fisa. Maka itu saya coba cari yang secara teknikal ini di titik area-area di bulan-bulan ini masih cukup bagus. Nah, arti yang potensinya baru mau upside gitu, mau sinyal-sinyal turun cross. Nah, untuk BRIS sendiri, betul. Untuk BRIS sendiri memang sejauh ini memang masih uptrend gitu, masih menunjukkan kenaikan. Cuma yang harus kita note adalah belum tembus MA20-nya. Gitu. Jadi harapannya masih ada secara teknikal saya ngomong untuk terus menguji level resistance-nya, resistance baru lagi sehingga dia bisa menyentuh ya let's say area-area 2800 sampai 2830 untuk target terdekat gitu. Baik, ada level buy 2670 sampai 2680, kemudian target price 2830, support 2300, resisten di 2750 ya untuk BRIS trading buy. Oke, kita ke MDKA juga direkomendasikan trading buy dan saham ini kan juga melesat cukup signifikan 1 minggu terakhir 4% begitu ya. Mungkinkah ada kaitannya dengan rencana private placement-nya bulan ini? Iya, betul sekali. Memang rekomendasi saya sekali lagi dari teknikalnya cukup oke, masih ada potensi. Ini masih memang sudah lewat golden cross-nya tapi masih potensial upside gitu. Nah, untuk sentimen yang mendukung sendiri, betul private placement-nya di penawarannya kalau nggak salah di 26 Maret ini itu sudah mulai yang tahap 1. Jadi ya ini saya rasa jadi sentimen yang positif lah. Habis itu pasca pengumuman KPU ini juga saya rasa teman-teman dari industri juga lebih tenang gitu dalam arti karena tadi sudah terukur rasa yang terpilih, mereka sudah lihat peluangnya di mana gitu Mbak Krisa. Oke, kita tinggalkan terlebih dahulu ya, masih ada satu tadi Demas, tapi update pembukaan perdagangan sudah berlangsung pemirsa, di mana IHSG dibuka turun. Update usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz. Kita ke update pembukaan perdagangan, waktu menunjukkan pukul 9:06, IHSG turun 0,11% pemirsa, dan sejak pembukaan memang dibuka turun dan saat ini sekitar 6 poin di 7.332. Dan apakah sejalan dengan rupiah? Rupiah masih menguat pemirsa, 0,06% di 15.653 terhadap dolar Amerika Serikat. Ada sedikit anomali di pembukaan antara rupiah dan IHSG. Berikut deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers based on value di menit-menit awal pembukaan perdagangan. Ada MKAP yang terpantau pemirsa melemah 4,35%, BBYB turun 3%, Agro turun 6,34%, INTP 3%, GoTo stagnan, Visi turun 2,5%, TPIA turun 1,33%, Gajah Tunggal turun 1,61%. Top losers based on value ada BBCA yang turun 1,5%, BMTR turun 2%, DOOH turun 3%, TINS juga turun pemirsa 3,5%, diikuti Akra 1,5%, PSAB 1,5%, dan beberapa saham lain termasuk Jasa Marga juga ternyata profit taking turun 1,36%, dan tentunya pergerakan yang saya bacakan ini masih terus akan berfluktuasi pemirsa ya, mengikuti perkembangan sesi pertama hari ini. Kita lanjut mengenai saham pilihan terlebih dahulu. Masih ada Demas tadi ya dari sektor properti, Mas Kenci, silahkan. Ya, untuk Demas sendiri kalau ini kenapa menarik, pertama valuasi harga tentunya masih cukup murah ya, mungkin buat teman-teman yang sudah persiapan belanja, persiapan menyambut hari kemenangannya, masih sisa-sisa uangnya mau
diarahkan ke investasi, nah ini makanya saya cari yang valuasinya masih cukup bersahabat gitu. Oke, Untuk potensi. emas kenapa cukup menarik? Betul, karena mereka ada target marketing di tahun 2024 ini kurang lebih 1,8 T. Nah ini utamanya ini dari penjualan dalam sektor industri. Nah, tapi yang cukup jadi pegangan gitu, jadi mereka sudah diinfokan mereka punya pipeline sekitar 90 hektar. Ini mayoritas ini untuk kebutuhan data center. Nah, kalau kita lihat emang kebutuhan data center di masa-masa sekarang nih ini juga lagi gencar-gencarnya gitu. Jadi kalau mereka bisa ambil peluang lebih, saya rasa ini bisa jadi sentimen positif. Oke, itu dia untuk Demas ya. Ada entry price 166, target price 179, support 155, resisten di 170. Di mana Demas saat ini terpantau stagnan di 166, tapi berarti masih dalam level entry buy ya. Betul sekali, Mbak Oke, Lisa. demikian saham pilihan ada Demas, MDKA, BRIS, dan juga MIDI sudah kita ulas satu persatu. Sedikit mengenai Pegas ini. Mas Kenji, Pegas kemarin kan menguat signifikan, hari ini terjadi aksi profit taking. Apakah karena faktor minyak mentah yang mempengaruhi gas atau seperti apa Anda melihat emiten satu ini? Oke, betul. Memang kalau dari minyak mentah sendiri juga komoditasnya cukup oke kalau kita belakang ini. Nah, kalau saya lihat peluangnya dari Pegas ini juga cukup bagus gitu mendukung di tahun 2024, di mana pasokan gas melalui pipa ini memang mengalami defisit di beberapa daerah gitu. Jadi sehingga Pegas dan juga ada satu emiten lagi itu dari GTSI itu juga kecipratan lah gitu dari isu yang ada saat ini. Nah, untuk secara fundamental sendiri untuk Pegas memang labanya itu tergerus di tahun lalu, tapi itu kemungkinan besar karena kenaikan biaya operasional untuk distribusi dan maintenance-nya. Nah, kemarin dari paparannya juga dikatakan bahwa memang sudah ada beberapa pipeline di tahun ini untuk Pegas dan juga mereka kemungkinan akan dapat beberapa kontrak kerja baru. Nah, ini yang saya rasa kita bisa harapkan dan juga jadi sektor pendorong nih utamanya Apa untuk Pegas. rekomendasi Kenapa untuk Pegas, cukup bagus nih? Mas Kenji? Kalau Pegas saya rasa kita bisa buy on weakness dulu kalau di sekarang gitu, karena secara teknikal memang sudah di peak nih, sudah sedang uji resist gitu. Kalau turun ke area-area let's say di level 1200 ke bawah itu saya rasa kita sih sudah bisa masuk dulu. Oke, buy on weakness ya. Anda tadi mengatakan bahwa non cyclical yang menjadi sektor utama sudah kita bahas juga. Kemudian banking juga sudah ada yang mewakili tadi dari saham pilihan Anda. Tapi komoditas nih kayaknya belum ada, singkat saja. Apakah Pegas tadi mungkin mewakili komoditas atau ada yang lain? Pegas, kalau karena saya lihat kalau coal, nikel memang lagi nggak begitu bagus trennya sekarang. Secara harga komoditas baru mulai perbaikan sendiri gitu. Kita harapkan soon bisa recover dan rally lanjut. Untuk coal juga sebenarnya juga sudah ada sinyal-sinyal perbaikan dan demand-demand yang ada, tapi saya rasa stimulusnya belum cukup Oh, kuat berarti gitu. Jadi saat dari ini gas. untuk komoditas masih di apa ya, dinaksir-naksir, dicermati dulu saja, tapi belum untuk langsung diberlakukan pembelian ya. Betul sekali, Mbak Baik, Kisa. singkat saja terkait pengumuman dari pemenang Pilpres ya, Prabowo dan juga Gibran. Adakah saham-saham terkait yang mungkin menarik dicermati atau apa yang lagi masih ditunggu? Oke, kalau saya rasa untuk pasca kemenangan memang ada euforia begitu dari beberapa emiten-emiten yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Tapi saya rasa kita harus lebih teliti lagi untuk menelaah siapa potensial kabinet nanti. Jadi menteri-menteri yang akan menjabat, utamanya menteri keuangan gitu, karena polisi-polisi atau kebijakan-kebijakan yang nanti juga akan jadi aktor untuk kita dan industri juga, di mana kita bisa lebih mengarah, apakah nanti lebih ke properti ya untuk sentimen DKM gitu, atau ke infrastruktur atau yang lain dan gitu, Mbak. Oke, kalaupun ada kenaikan sekarang yang mungkin riak-riaknya dianggap ada kaitannya begitu ya, lebih ke euforia. Tapi kalau mau bicara investasi yang benar-benar fundamentalnya oke, itu biasanya masih menunggu kepastian soal jajaran kabinet baru gitu ya. Oke, Mas Betul, Mbak Kenji, Risa. thank you sudah join. Sayang sekali waktu kita terbatas. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Mbak Risa. Terima kasih.
Demikian segmen Market Buzz, semoga bisa menjadi inspirasi pemirsa ya, referensi untuk portofolio investasi Anda. Lagi-lagi, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda.